Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Omar dari strategiproperty.com. Pagi ini adalah pagi yang cerah ya. Seperti biasa, beberapa hari ini cuaca sangat ekstrim. Pagi sampai siang tuh biasanya panas banget gitu loh. Tapi biasanya sore nanti turun hujan cukup lebat. Ya, kita nikmati saja cuaca yang sedang fluktuatif ini. Tapi ya semangat tetap harus dijaga. Oke, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang apa yang saya baru saja tulis di blog saya ya, strategiproperty.com, yaitu tentang cara beriklan langsung laku jual rumah dengan teknik copywriting. Waduh, ini sebuah ilmu yang sedikit demi sedikit ya kita tambah lagi ya pengetahuan kita tentang bagaimana mencari cara-cara efektif agar kita cepat closing dalam menjual properti ya. Nah, menurut pengalaman yang saya dapatkan ketika saya beriklan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika beriklan di internet ya. Terutama di marketplace ya. Yang pertama adalah headline. Yang kedua adalah body dari body dari iklan. Kemudian call to action, terus foto dan video. Nah, ini kalau kita bicara sebenarnya iklan di marketplace ya, atau biasanya ini untuk buat script broadcast di WA misalkan ya, di WA atau ada masuk ke BBM, Telegram dan lain-lain. Ya, ini bisa jadi acuan ya. Saya nggak terlalu detail banget ya kalau dalam hal copywriting ini, karena beberapa master yang mengajarkan tentang copywriting ini memang cukup detail ya. Cuman kalau saya mungkin lebih ke praktis aja gitu loh. Jadi ketika teman-teman nanti beriklan, ikuti saja panduan yang sederhana ini gitu loh. Kalau mau didetailkan ya silahkan cari referensi lain selain dari video ini gitu. Nah, yang pertama adalah headline. Kenapa harus headline? Headline ini bisa dibilang paling menentukan, karena 1 detik pertama itu terbalik ya sih. Headline ini 1 detik pertama itu paling menentukan. Kita lihat ya, coba ya kita lihat ya. Contoh nih ya. Kalau misalkan di mana ya? Purbanindo misalkan. Kita mau cari iklan, cari properti misalkan ya. Di sini juga bisa nih. Misalkan rumah dijual di Tangerang misalkan. Nah, kita akan lihat nih. Jadi yang disebut dengan headline tuh ini ya, ini. Dijual rumah baru 3 lantai strategis Alesa House BSD Tangerang. Ini kayaknya satu pengiklan aja nih. Vanya Park. Iya, ini kita lihat karena yang tampil tuh pertama ini lihat gambar ya, kemudian headline-nya gitu loh. Kita lihat lagi itu kan ya, gambar, headline, harga. Kita lihat lagi gambar. Nah, kita bisa lihat. Nah, sekarang kita coba klik ya. Kita coba klik sini. Jadi kita lihat dulu struktur dari iklan di online ini ya. Nah, ini kan ada deskripsi. Nah, deskripsi termasuk kategori body ya. Body. Detail propertinya. Gitu. Jadi headline ini sangat menentukan karena juga
Nanti kita bahas ya teknisnya gimana ya supaya kita mendapatkan headline yang menarik ya. Gitu. Oleh karena itu, dalam meng-create headline yang kita baca di ini kita ya, di blog saya ya, lebih ke headline dulu. Jadi headline itu ditentukan oleh dua hal, kualitas grafis. Tadi ada ini nih, grafis nih, ya kan, fotonya gitu ya. Kalau saya ngeliat foto begini nih, ya mungkin karena ini perumahan baru ya. Kita coba lihat yang lain dulu. Ini karena perumahan baru, perubahan Indo. Ini bentuknya adalah brosur. Nah, ini ada teknik kita sendiri sebenarnya nih. Kalau saya sih ya, saya agak beda melakukannya. Kalau ini kan dia menampilkan hanya brosur aja ya. Dia hanya menampilkan brosur. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa ditambahkan ya gitu. Bisa jadi ya paling enggak progres di lapangannya seperti apa ya kan. Tapi nanti kita bahas di sesi foto nanti. Ya, jadi kualitas grafis ini menentukan. Kalau teman-teman mau sedikit mengedit foto produk properti teman-teman, bisa klik di sini nih, di tutorial membuat banner cantik dengan Canva. Sehingga nanti tampilan fotonya itu nggak datar gitu ya. Kita kasih ya sedikit warna ataupun ya diedit sedikit lah gitu. Nah, headline ini saya sebutkan satu titik pertama menentukan nasib Anda. Ada beberapa metode, dan ini metode yang sangat simple yang saya share di blog saya ini dan juga di video ini. Cara pertama adalah dengan meniru headline orang lain. Ini mungkin belum kepikiran sama teman-teman ya. Cara pertama headline itu adalah cara pertama dengan meniru headline orang lain. Caranya gimana? Dengan cara googling. Oke, kita mulai ya. Kita googling, misalkan kita mau jual rumah di sekitaran Bintaro. Google-nya .co.id ya. Pakai .co.id ya. Nah, kita lihat sini misalnya jual rumah Bintaro. Tuh, di sini kita lihat ya. Google tuh mengeluarkan suggest nih. Jual rumah Bintaro sektor 9, sektor 2. Jual rumah Bintaro Hill gitu loh. Bintaro dekat loh. Ini teman-teman coba nanti hasil dari Google ini dicatat gitu ya, ditaruh di notes. Ini bisa jadi nanti adalah headline kita gitu loh. Ya, itu contoh ya, yang ini ya kita ambil ya, jual rumah Bintaro dekat stasiun. Kalau tadi dari suggestnya, kita juga bisa lihat dari hasil pencarian Google-nya itu sendiri. Ini kan di halaman 1 nih ya. Di halaman 1 kita lihat rumah murah Bintaro dekat stasiun. Nggak beda dengan ini kan. Ini bisa juga jadi headline kita. Perumahan Graharaya Bintaro. Ini dia menginkludkan nama perumahannya. Tapi ini inget ya, ini pakai ads dia, pakai AdWords. Ya. Rumah Bintaro dekat stasiun. Ini pakai AdWords semua nih. Kemudian rumah Bintaro klaster dekat stasiun. Rumah dijual dekat stasiun. Rumah dijual stasiun Pondok Ranji. Rumah dijual dekat stasiun Jurang Mangu, dekat stasiun Sudumara. Ini bisa dibilang ini adalah yang sudah hasil Google di halaman pertama, di suggestion ya, di suggestion dan halaman pertama ini sudah tested dan proven. Dia ada di halaman pertama. Nah, uniknya, enaknya kalau kita di properti ini kan
Kalau istilah saya tuh one location, one optimization. Jadi kita saingannya paling lawan marketplace ya, marketplace. Tapi nggak apa-apa, kalaupun nanti kan kita numpang juga di marketplace tersebut gitu. Jadi kita pasang iklan di misalkan rumah dijual, tapi kita sudah optimasi headline-nya, sehingga nanti ketika diklik bisa jadi bukan web ya, iklan kita yang muncul. Jadi ini serunya one location, one optimization, seperti itu. Jadi simple ya, sangat simple ya. Dan tadi juga bisa juga, seharusnya saya tambahkan nanti, bisa juga dengan meniru headline yang ada di marketplace. Ini kan ada di tadi Urbanindo contohnya, urbanindo.com. Bisa jadi iklanin Urbanindo nih ya, nggak apa-apa lah. Kita sedekah. Seperti itu. Nah, ini modal utama ya, headline ini modal utama, yang artinya dia sebenarnya adalah sebuah intisari dari iklan yang mau kita tampilkan ke orang-orang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah body iklan. Nah, body iklan ini biasanya sih saya lebih kepada offeringnya, kemudian offeringnya, kemudian juga spesifikasinya, benefitnya, gitu loh, sama call to actionnya. Ini untuk body iklan, saya rasa teman-teman bisa lihat di blog saya ya, cukup panjang ya penjelasan saya. Di sini ada headline, contoh-contohnya juga saya kasih kok di sini. Kemudian tips body or content, nah ada penawarannya seperti ini, dikasih detailnya, alasannya, bonus juga jangan lupa ya, testimoni juga penting nih, ada testimoni, garansi, ya kan. Kemudian call to action sama NB itu ya sebagai ini aja lah. NB. Maklum ya, saya juga belum begitu fasih nih untuk copywriting ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita lagi belajar. Mudah-mudahan nanti video berikutnya ini udah lancar nih saya. Nah, call to action ya kan, simple lah. Nah, cuman saya di sini mau stressing di foto dan video. Nah, ini banyak, kalau saya perhatikan ya, banyak sekali para pengiklan ini kesalahan konsep dalam menampilkan foto. Walaupun nggak salah-salah banget sih, cuman ini masih bisa ditampilkan lebih baik lagi gitu ya. Kalau di sini hanya tampil brosur ya, sebenarnya kalau untuk rumah primary, jadi kita bagi dua nih. Kalau untuk foto, untuk perumahan baru atau primary, selain brosur, foto brosur, ini bisa juga ditampilkan foto progres awal. Kalaupun masih land clearing, bisa ditampilkan land clearingnya. Atau sudah mulai bangun pondasinya di foto juga. Atau sudah mulai ada gate, pembangunan gate, gitu loh. Tapi kalau di foto progres pertengahan, ini juga bisa di foto-foto aja, misalkan progres pembangunan unit, ya kan, progres finishing, dan lain-lain gitu ya, progres pekerjaan jalan misalkan, dan lain-lain. Kalaupun perumahannya sudah unit ready, foto detailin semua ya, detail. Seperti itu. Nah, kenapa sih saya menyarankan seperti ini? Karena begini loh, kan kita bicaranya kan kita
jualan properti online, ya kan? Ini tentunya kita membutuhkan kepercayaan dari prospek atau calon pembeli. Nah, dengan kita menampilkan ini semua, ada brosur, ada foto progres awal, progres pertengahan, foto detail, ini tentunya akan menambah kepercayaan dari para buyer untuk membeli, atau minimal mereka nanya dulu deh, nanya dan survei ke lokasi kita, seperti itu. Nah, ini banyak yang mungkin belum begitu ini ya. Coba kita cek lagi ya ke yang lain-lainnya, ke iklan yang lain. Ini yang primary ya. Kita coba yang sudah secondary. Ini kita lihat. Kita lihat. Ini dia ada, udah lumayan ya sebenarnya, udah lumayan. Ada banyak foto. Oke, ini udah lumayan. Banyak ya fotonya ya. Nah, sebenarnya kalau sempat gitu ya, kalau sempat ada satu foto yang menampilkan ini kita, watermark kita sendiri gitu ya. Misalkan nomor telepon, kemudian apa namanya, nama kita gitu kan, ada website kita mungkin di situ, ada blog kita, cantumkan di situ nomor WhatsApp, BBM, tampilkan juga di sini gitu. Jangan pelit sama foto. Ini lumayan ya, ada sekitar 9 foto. Oke. Kemudian di sini kita cek lagi ya. Nah, ini dia pakai ini nih, pakai watermark. Nah, kayak gini nih. Ini bagus nih. Bagus. Cuman sedikit ya, terlalu sedikit nih, hanya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ya nggak apa-apa, nih juga udah cukup sih gitu ya. Saya stressingnya di image ya, di foto, sama di apa namanya, angle dari pengambilan fotonya. Nah, di sini kita lihat ya, sangat menentukan orang untuk mengklik iklan yang kita buat. Jadi foto, image, gambar brosur, foto profil sangat menentukan orang akan mengklik iklan yang kita buat. Beberapa hal penting harus dilakukan sebelum mengambil foto unit properti adalah gunakan fasilitas smartphone. Nah, ini apa namanya, kalau bisa kamera kita yang resolusinya tinggi, sehingga nanti hasil gambarnya bagus gitu. Dan nanti juga diedit, diperkecil ya, sehingga satu file itu lebih kurang 500 KB agar mudah nanti kita mengupload ke marketplace tersebut gitu ya. Lalu pengambilan angle, sudut pemotretan dengan menggunakan kaidah fotografi yang baik, ya kan, dari samping kiri, samping kanan, tengah, kemudian dari bawah ke atas. Kemudian nanti di sini saya tampilkan juga ya, minimal 20 foto gitu loh. Banyak ya? Iya banyak, karena kita mau jual produk yang ratusan juta, miliaran gitu ya, kita harus benar-benar detail dan rajin gitu loh ya. Kalau cuma sekitar 5 foto, 4 foto ya belum bisa menampilkan apa yang ingin kita jual. Walaupun mungkin kadang kita terbatas ya, mungkin rumahnya kecil atau apapun. Nah, usahakan sedetail mungkin. Kalau misalkan untuk unit rumah sendiri nggak begitu banyak ruangan, ya paling tidak kita ambil jalan di sekitarnya, fasilitas yang ada di sekitarnya gitu, sehingga nanti properti yang kita jual itu kaya dengan informasi seperti itu. Nah, di sini saya ambil contoh kalau untuk perumahan ya, apa saja yang harus difoto ya. Misalkan pintu gerbang masuk, jalan di sekitar perumahan ya, jalan masuknya, kondisi lagi lancar, kondisi lagi padat ya kan, bisa jadi seperti itu. Kemudian fasilitas di dalam perumahan, kalau perumahan yang udah jadi, atau tadi seperti tadi kalau misalkan on progress ya di foto aja. Oh, di sini nanti akan dibangun kolam renang, dia akan dibangun klub gitu kan, klub kesehatan segala macam.
Kemudian fasilitas di luar perumahan, misalkan ada apa namanya, minimarket, kemudian ada pasar, ada sekolah, ada rumah sakit, di foto aja. Kemudian eksterior, tampak depan, nah, tadi sudah saya jelaskan, tampak depan, samping, tampak rumah dan jalan, ya kan. Kemudian garasinya, detailnya lah gitu. Kemudian interior, nah ini kita ambil dari dalam, ya, pintunya seperti apa, jendela, kamar mandi, dapur, kusen, sisa tanah belakang, taman belakang, ya kan. Nah ini akan membuat kita menjadi menarik gitu loh penawaran kita, sehingga orang nanti melihat iklan kita itu merasa seakan-akan dia sudah melihat properti itu sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya sebenarnya saya ingin bahas tentang videonya. Jadi kalau tadi kita udah kumpulin banyak gambar, sayang kalau nggak kita bikin video seperti itu. Oke, simple saja, mudah-mudahan bermanfaat, karena saya maunya kita nanti bertahap ya. Teman-teman praktekin ini dulu. Oh ya, sebelum saya tutup, usahakan melakukan namanya ini ya, tes dan ukur. Teman-teman minimal buat 20 copywriting ya, nanti kita lihat hasilnya, lihat responnya. Minimal di 10 marketplace, minimal 20 foto. Oke, semoga sukses. Nanti kalau ada hasilnya tolong di-share ke saya di grup ataupun di YouTube ini sendiri juga boleh ya. Dan saya sangat senang sekali kalau teman-teman mau like, mau komen di video ini, bahkan jika ingin men-share dan subscribe, itu saya akan senang sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di strategiproperty.com.